Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munajati dari kelas 1 Elektronika A. Saya Nadalis Zakaria dari kelas 1 Elektronika A. Saya Raihan Satya Wijaya dari kelas 1 EA. Di sini kami ingin mempraktekkan tentang rangkaian penyiaran gelombang penuh menggunakan dioda. Mari kita langsung aja ke video prakteknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian penyiaran gelombang penuh menggunakan trafo CT dan non CT. Jadi yang pertama ada rangkaian 1 di mana awalnya arus 220 volt AC dari input menuju ke sini, menuju ke trafo CT, lalu dia menuju ke dioda 1. Jadi posisinya di sini anggaplah sini plus, sini minus. Setelah itu dia melewati dioda 1, dia menuju ke resistor 1. Kenapa dia langsung menuju ke resistor 1? Karena dia nggak bisa menuju dioda 2 karena di sini tutupnya katoda. Jadi tidak bisa langsung melewati sini, maka dia akan melewati ke resistor 1. Setelah melewati resistor 1, dia akan kembali ke trafo CT. Setelah itu terjadi perputaran kutub di mana yang semulanya plus akan menjadi minus. Jadi di sini dia akan minus, di sini menjadi plus. Setelah itu arus akan kembali keluar melewati dioda 2. Setelah melewati dioda 2, dia akan kembali ke resistor 1 dan siklus akan terulang kembali. Lalu untuk rangkaian 2 menggunakan trafo non CT, maka di sini menggunakan dioda bridge. Seperti yang tadi awal mula dihubungkan dengan arus 220 volt AC, lalu menuju ke trafo, di situ di step down, lalu menuju ke dioda 2. Setelah ke dioda 2 dia akan turun menuju R1. Setelah R1 dia akan naik menuju ke D4. Kenapa ke D4 enggak ke D1? Karena di sini sudah tertutup oleh arus yang tadi. Maka di sini terjadi reverse bias. Setelah ke D4 dia akan balik ke trafo lagi. Nah, karena di trafo terjadi perputaran kutub, maka di sini akan menjadi plus, di sini minus. Maka akan terulang lagi. Di sini harusnya lewat di sini menuju ke D3. Setelah D3 dia menuju ke resistor, ke D1, lalu naik lagi kembali. Maka siklus akan terulang kembali. Karena inputnya volt AC, maka yang sebuah gelombang yang awalnya sinusoidal akan menjadi seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Baik, kita lanjut ke rangkaian yang ketiga. Rangkaian penyiaran gelombang penuh menggunakan kapasitor. Ini kita sedikit edit. Ya. Nah, oke, baik. Nah, di sini namanya sebelum ada beban ditambahin kapasitor yang berfungsi agar gelombangnya lebih stabil. Nah, kan namanya tadi sudah dijelaskan dari gelombang AC bolak-balik jadi seperti ini atau gelombang penuh. Nah, ini sebelum dikasih kapasitor. Setelah dikasih kapasitor menjadi gelombangnya awalnya naik, dia turun lagi, juga naik lagi, turun lagi, dan naik lagi, turun lagi, turun lagi, dan seterusnya. Kenapa hasilnya gelombangnya seperti ini? Karena saat kapasitor itu kosong, lalu diisi oleh tegangan, dia seperti baterai sementara. Saat dia posisinya penuh, kan dia naik. Saat dia balik lagi, namanya arusnya kembali ke nol lagi, dia turun. Saat dia turun, karena ini di kapasitornya ada
ada muatan, dia memberikan tegangan lagi kepada RL. Itu dia naik lagi. Nah, saat namanya siklusnya berbalik lagi, dia kembali lagi bolak-balik. Tapi hanya sebatas ini, yaitu kondisi riak. Oke, baik, sudah. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada trafo non-CT, trafo CT, project board, kabel banana jack, kabel jumper, multimeter, dioda, resistor, dan kapasitor. Baik, langkah pertama, pasang komponen pada project board. Kemudian, gabungkan kedua katoda dioda sebagai output positif. Setelah rangkaian selesai, hubungkan resistor sebagai beban pada output. Setelah terpasang, lalu hubungkan kedua ujung sekunder trafo ke masing-masing anoda dioda. Selanjutnya, nyalakan sumber tegangan dan lakukan pengukuran pada output menggunakan multimeter dan osiloskop. Sekarang mengecek tegangan masing-masing komponen. Dimulai dengan R1 4,8 volt, D1 4,9 volt, D2 4,9 volt juga. Nah, setelah itu kita cek bentuk gelombang menggunakan osiloskop. Berikut adalah cara mengkalibrasi osiloskop. Cara kalibrasi osiloskop. Pertama, nyalakan osiloskop. Dan hubungkan probe ke channel 1. Selanjutnya, sambungkan ujung probe ke terminal kalibrasi yang tersedia pada osiloskop. Kemudian, tekan tombol auto scale agar alat mengatur tampilan sinyal secara otomatis. Setelah sinyal muncul di layar, periksa bentuk gelombangnya. Jika gelombang belum sesuai, lakukan penyesuaian pada probe compensation hingga gelombang kotak terlihat stabil. Setelah selesai, osiloskop siap digunakan untuk pengukuran. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tegangan keluaran berbentuk gelombang DC berdenyut, di mana kedua sisi gelombang telah disearahkan. Lanjut ke rangkaian 2. Yang pertama kita lakukan adalah proses perakitan seperti di gambar rangkaian kedua yang dijelaskan di teori dasar di awal video. Setelah selesai melakukan perakitan, kita lakukan proses pengecekan tegangan. Untuk yang bagian awal, kita cek bagian tegangan input, yaitu sebesar 6 volt. Setelah itu, kita cek bagian dioda 1, yaitu dapat di 3,5 volt. Lalu dioda 2 dapat di 3,4 volt.
dioda 3 di 3,4 volt. Lalu kita langsung ke bagian resistor, dapat di 4 volt. Setelah itu kita langsung lanjut ke proses pengecekan gelombang. Lanjut untuk rangkaian 3, kita mulai lagi dari proses perakitan, di mana sudah terbentuk dioda bridge. Lalu kita sambungkan dengan sumber yang ada di project board. Lalu kita berikan resistor sebagai beban dan kita berikan kabel jumper. Setelah itu kita berikan kapasitor, di mana fungsi kapasitor sebagai penyimpan muatan sementara. Setelah terpasang, kita lakukan pengecekan tegangan pada tiap-tiap komponen. Yang pertama, dioda 1 dapat di angka 3,6 volt, dioda 2 3,2 volt, dioda 3 3,6 volt, dioda 4 3,2 volt. Untuk resistor kita dapat di 6,5 volt dan untuk kapasitor di 6,5 volt. Setelah itu kita lakukan pengecekan gelombang, di mana dengan adanya kapasitor ini akan memperhalus bentuk dari gelombang rangkaian penyearah ini. Sekian video praktek dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.